Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, ayo di subscribe terlebih dahulu, like video ini, share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat ilmunya. Kemudian kalian simpan video ini agar kalian bisa menonton kembali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ya. Kita bahas lebih dahulu apa itu UI dan UX terlebih dahulu. UI atau User Interface adalah sebuah elemen tampilan yang ada pada sebuah aplikasi atau website ya. UI memberikan pengalaman visual, estetika, dan warna yang dominan atau kontras. Pemilihan warna, bentuk, atau efek sangat mempengaruhi penggunaan dan pengalaman pengunjung APK atau web itu sendiri. Kita lanjut ya pembahasannya. UX adalah sebuah logika yang digunakan untuk memanipulasi atau melakukan aktivitas di dalam web atau aplikasi tersebut. UX sangat mempengaruhi fungsi dan pengalaman pengunjung APK atau web itu sendiri. Kita lanjut ke bahasannya, yaitu HTML. HTML merupakan sinteks atau bahasa markup ya untuk membangun tampilan antarmuka atau UI dalam dunia pemrograman. HTML berfungsi untuk menampilkan berbagai elemen pada halaman web seperti teks menggunakan tag heading H1 sampai dengan H6. Paragraf P, paragraf itu menggunakan tag P ya, serta gambar dan icon itu menggunakan sebuah tag yang seperti img atau elemen lainnya. Selain itu, HTML juga digunakan untuk membuat struktur halaman web ya, seperti navbar, tabel, form, tambah, link, dan berbagai komponen lainnya. HTML biasanya dipadukan dengan CSS untuk mengatur desain atau tampilan, serta JavaScript untuk menambahkan interaksi dan fungsi dinamis pada website. Kemudian itu ada CSS ya. CSS atau Cascading Style merupakan bahasa styling yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain data web ya. CSS berfungsi untuk mempercantik elemen-elemen seperti mengatur warna, ukuran teks, jenis font, jarak antar elemen, background, border, animasi, hingga letak halaman ya. Jadi semuanya yang termasuk kayak styling, terus ukuran teks atau font itu dari yang namanya CSS karena dia bertugas untuk memberikan style ya. Kemudian kita dengan CSS kita juga dapat melihat semua tampilan website atau aplikasi menjadi lebih rapi, menarik, dan responsif di berbagai perangkat ya, seperti komputer, tablet, atau smartphone ya. Umumnya tiga perangkat ini yang paling umum yang digunakan oleh masyarakat
JS dapat diterapkan secara internal maupun eksternal agar kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Inline itu bisa bilang itu dia di dalam sebuah struktur sama ya, kayak folder sama, tetapi dia di file terpisah ya. Kemudian internet internal ya, dia internal itu maksudnya adalah di dalamnya HTML-nya secara langsung dengan tekstil ya, di dalam sebuah teks ya, di dalam sebuah teks yang namanya HTML atau teks yang memang digunakan untuk style dan titel ya. Kemudian selain itu CSS juga mendukung berbagai fitur modern ya, seperti flexbox, grid, layout, transition, transform, dan animasi yang digunakan untuk membuat desain website lebih interaktif dan profesional. Jadi dia memiliki sistem modern ya, atau fitur modern seperti flexbox ya, grid, layout, transition, dan transform, serta animasi yang digunakan untuk membuat sebuah desainnya yang lebih interaktif ya, ataupun profesional. Nanti dia lebih interaktif dan profesional. CSS biasanya digunakan bersamaan dengan HTML ya, sebagai struktur halaman ya. Kemudian dia juga ada JavaScript ya, sebagai mengatur interaksi dan logika program website yang lebih lanjut. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan JS atau JavaScript. JavaScript menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web itu lebih interaktif dan lebih dinamis. JavaScript juga berfungsi sebagai pengatur logika, interaksi pengguna, manipulasi elemen HTML dan CSS saja ya, serta menambahkan fitur seperti validasi form, animasi, pop-up, slider, hingga sistem login dan transfer yang lebih interaktif ya. JavaScript itu ya sama halnya dengan apa ya, juga menggunakan sebuah sistem program ya, maksudnya ke backend ya. JS itu merupakan backend ataupun front end ya. Dengan JavaScript web atau aplikasi itu tidak hanya menampilkan tampilan statis, tetapi juga akan merespon tindakan pengguna secara langsung tanpa harus membuat ulang halaman. JavaScript dapat digunakan untuk membahas isi HTML dan CSS secara random melalui DOM atau dokumen objek model. Dia bisa di dalam HTML yang secara langsung atau di luarnya, ataupun di folder yang terpisah ya, dengan folder atau file HTML dengan CSS-nya. Artinya bisa satu file saja, yaitu file HTML yang kita gunakan, dan secara atau CSS itu kita ketika satu di dalam satu file dengan logika atau tampilan dari UI tersebut, atau kita bisa menggunakan tag CSS atau CS ya, supaya bisa lebih rapi dan lebih interaktif ya. Tapi saya dipisah agar supaya lebih rapi dan tidak bingung. Kemudian itu ada, selain digunakan untuk front ya, saya bilang JavaScript itu juga dapat digunakan pada backend ya. Jadi dia bisa menjadi dua,
di antara salah satu ini, yaitu front end atau back end ya, menggunakan teknologi seperti Node.js ya dalam pengembangan website modern ya. Jadi dia menggunakan aplikasi atau website yang bernama Node.js atau sistem teknologi yang lebih maju ya. Dalam pengembangan website modern, JavaScript sering dipadukan dengan framework atau library seperti React, Vue.js, dan Angular ya, untuk membangun aplikasi website dan lebih cepat serta kompleks dan juga responsif. Sekian dari saya, mohon maaf jika kurang jelas atau kurang kurang dari pemahaman. Saya kurang dalam penjelasan. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.